Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yasmin Afifah dengan NIM 2024-34006. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimur Ambon. Saya akan memaparkan materi dengan judul Peran Ketahanan Nasional dalam Menjaga Kedaulatan Negara Indonesia. Jadi, sebelum itu, teman-teman, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kedaulatan, ketangguhan, dan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari kedaulatan negara Indonesia. Jadi teman-teman, kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur pemerintah, rakyat, dan wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan nasional sesuai dengan kepentingan rakyat. Kedudukan Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Kemudian kita harus mengetahui peran ketahanan nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Kemudian, kita harus mengetahui peran ketahanan nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Ketahanan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Dengan ketahanan nasional yang kuat, negara mampu melindungi wilayahnya dari ancaman militer maupun non-militer, seperti serangan cyber, penyebaran informasi palsu, terorisme, serta konflik sosial lainnya. Selain itu, ketahanan nasional juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masyarakat tetap memiliki rasa cinta tanah air dan semangat menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia. Perkembangan global membawa berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Karena seperti kita ketahui, sekarang kita sudah hidup di zaman di mana globalisasi sangat pesat. Ancaman tersebut tidak hanya berupa agresi militer, tetapi juga ancaman non-militer seperti radikalisme, kejahatan cyber, penyelundupan, perdagangan ilegal, penyalahgunaan teknologi informasi, dan penyebaran hoaks yang dapat memecah persatuan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai ancaman tersebut melalui penguatan ketahanan nasional. Jadi teman-teman, adapun Astagatra dalam ketahanan nasional. Jadi, apa sih itu Astagatra? Astagatra merupakan konsep dasar ketahanan nasional Indonesia yang terdiri atas 8 aspek kehidupan bangsa. 8 aspek tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tigatra dan Pancagatra. Kita masuk pada yang pertama, yaitu Trigatra. Jadi, Trigatra adalah 3 komponen alamiah yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama, geografi, yaitu letak strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, kekayaan alam, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan harus dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kependudukan, yaitu jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Jadi, Pancagatra adalah 5 aspek kehidupan sosial yang menjadi penopang ketahanan nasional. Yang pertama, aspek ideologi, yang berkaitan dengan pengamatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, aspek politik, yang menekankan terciptanya pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berlandaskan hukum. Yang ketiga, aspek ekonomi, yang bertujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu aspek sosial budaya, yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya, persatuan,
pelestarian nilai-nilai budaya, persatuan dalam keberagaman, dan pembangunan karakter bangsa. Yang kelima yaitu aspek pertahanan dan keamanan, bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, adapun upaya meningkatnya ketahanan nasional. Jadi, perkembangan global membawa berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Ancaman tersebut tidak hanya berupa agresi militer, tetapi juga ancaman non-militer seperti radikalisme, kejahatan cyber, penyeludupan perdagangan ilegal, penyalahgunaan teknologi informasi, dan penyebaran hoaks yang dapat memecah persatuan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman tersebut melalui penguatan ketahanan nasional. Jadi teman-teman, dari pemaparan materi tadi, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ketahanan nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan yang kuat akan membuat Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman sekaligus mempertahankan persatuan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga ketahanan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh warga negara yang harus berperan aktif dalam menjaga persatuan, menaati hukum, dan mencintai tanah air. Jadi teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang dapat saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.